Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Julia Esri Manumpil, NIM 1801067, kelas 1B Keperawatan, mahasiswa Stikes Muhammadiyah Manado. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat kalimat efektif. Baik, sebelum kita masuk dalam syarat-syarat kalimat efektif, kita harus mengetahui dulu pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa baik ejaan maupun tanda bacanya sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pendengarnya atau pembacanya seperti apa yang dimaksud oleh penulis. Kita masuk dalam syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, kesatuan gagasan, yaitu setiap kalimat yang baik harus secara jelas memperlihatkan kesatuan gagasan dan mengandung satu pokok permasalahan. Apabila dua kesatuan yang tidak mempunyai hubungan disatukan, maka akan hilang kesatuan pikiran tersebut. Sebuah kesatuan gagasan secara praktis diwakili oleh subjek, predikat, dan bisa juga ditambahkan oleh objek. Kesatuan tersebut dapat berbentuk kesatuan tunggal, kesatuan gabungan, kesatuan pilihan, dan kesatuan yang mengandung pertentangan. Yang kedua, kepaduan koherensi yang baik dan kompak, yaitu adalah hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur kata atau kelompok kata yang membentuk kalimat itu. Akan tetapi, kalimat dapat dirusak oleh berbagai hal. Yang pertama, penempatan kata dalam kalimat yang tidak sesuai dengan pola kalimat. Yang kedua, kesalahan penggunaan kata depan, kata hubung, dan sebagainya. Yang ketiga, pemakaian kata yang kontradiksi. Dan yang keempat, kesalahan penempatan keterangan aspek sudah, telah, akan, belum pada kata kerja tanggap. Yang ketiga, penekanan. Setiap kalimat memiliki sebuah ide pokok. Penekanan dilakukan untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan hal yang dirasakan penting. Penulisan dapat melakukan berbagai cara untuk memberikan penekanan pada kalimat efektif. Cara tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengubah posisi kalimat. Sebuah kalimat dapat diubah-ubah strukturnya untuk mencapai efek yang diinginkan atau dipentingkan. Yang kedua, menggunakan repetisi atau pengulangan kata. Dalam kalimat, kadang diperlukan untuk memberikan penegasan pada bagian ujaran yang dianggap penting. Yang ketiga, menggunakan pertentangan. Pertentangan dapat pula dipergunakan untuk menekankan suatu gagasan. Dan yang keempat, menggunakan partikel penekanan. Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa partikel yang berfungsi menonjolkan sebuah kata atau ide dalam sebuah kalimat. Partikel-partikel yang dimaksud adalah lah, pun, kah, yang dalam tata bahasa disebut imbuhan. Yang keempat, variasi, yaitu variasi dilakukan guna memperoleh keanekaragaman bentuk-bentuk bahasa agar minat dan perhatian orang setiap terpelihara. Variasi itu dapat juga dicapai dengan menggunakan bentuk inversi, bentuk pasif persona, variasi aktif pasif, dan variasi panjang pendek. Yang kelima, kesejajaran atau paralelisme. Kalimat efektif juga harus mengandung kesejajaran atau paralelisme antara gagasan yang diungkapkan dan bentuk bahasa sebagai sarana pengungkapannya. Jika dilihat dari segi bentuknya, kesejajaran itu dapat menyebabkan keserasian. Jika dilihat dari segi makna atau gagasan yang diungkapkan, kesejajaran itu dapat menyebabkan informasi yang diungkapkan menjadi sistematis sehingga mudah dipahami. Adapun jenis pembentukan paralelisme sebagai berikut. Yang pertama, kesejajaran bentuk. Bentuk kalimat yang tidak tersusun secara sejajar dapat mengakibatkan kalimat tidak serasi. Yang kedua, kesejajaran makna. Unsur lain yang harus diperhatikan dalam pemakaian suatu bahasa adalah segi penalaran dan logika. Kesejajaran makna ini berkaitan dengan penalaran. Penalaran dalam sebuah kalimat merupakan masalah yang mendasari penataan gagasan. Penalaran sangat berhubungan dengan jalan pikiran. Jalan pikiran penulisan turut menentukan baik tidaknya kalimat yang dibuat, mudah tidaknya kalimat tersebut dipahami dengan pemikiran penulis. Yang ketiga, kesejajaran bentuk dan maknanya. Beberapa gagasan yang bertumpuk dalam satu pernyataan dapat mengaburkan kejelasan informasi yang diungkapkan.
Syarat yang terakhir dalam kalimat efektif yaitu kologisan. Yang dimaksud dengan kologisan ialah bahwa ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Pertama, kepada Bapak Camat waktu dan tempat kami persilakan. Yang kedua, untuk mempersingkat waktu, kami teruskan acara ini. Kalimat itu tidak logis atau tidak masuk akal. Yang logis adalah kepada Bapak Camat kami persilakan. Dan yang kedua, untuk menghemat waktu kami teruskan acara ini. Jadi kesimpulannya yaitu kalimat efektif adalah kalimat yang mampu membuat isi, arti, dan maksud yang disampaikannya untuk tergambar lengkap dalam pikiran si penerima atau pembaca persis yang disampaikan. Baiklah, demikian materi tentang kalimat efektif. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.